Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur pagi hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kembali boleh bersama-sama melakukan persekutuan doa pagi kita walaupun secara online. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Amin. Kita akan memulai doa pagi kita dengan kita mengangkat satu pujian, sucikan dan kuduskan hati ini. Mari bersama kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami rindu bersama-sama datang memuji Engkau, menaikkan doa-doa kami dan juga mendengar firman-Mu. Tuhan yang menolong kami supaya sungguh apa yang kami lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian lebih dalam lagi. Biarlah ini juga menjadi doa kita, satu kerinduan untuk kita lebih dalam lagi di dalam mengasihi Tuhan. Kita naikkan pujian ini.
Dengan segenap jiwa ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Filipi 3 ayat 17 sampai dengan Filipi 4 ayat yang pertama. Filipi 3 ayat 17 sampai dengan Filipi 4 ayat yang pertama. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang fana ini. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya. Yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Sebentar kami akan bersama-sama belajar akan isi hati-Mu melalui bagian firman Tuhan ini. Tolong kami Tuhan boleh memberikan telinga yang terbuka, hati yang terbuka, bahkan tangan dan kaki yang terbuka untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan memberkati waktu di depan ini. Mari Tuhan Engkau sendiri yang boleh berperkara. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita ikut pelajaran katekisasi ataupun mungkin di dalam pelajaran agama, kita pernah mendengar kalimat Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Artinya bahwa gereja itu harus selalu memperbaharui diri. Ya, walaupun gerakan reformasi itu sudah berjalan lebih dari 500 tahun, tetapi gereja dipanggil bukan hanya mengalami reformasi di zaman Martin Luther, tetapi juga sampai hari ini. Gereja dipanggil untuk terus memperbaharui diri. Dan ketika gereja dipanggil untuk terus memperbaharui diri, maka termasuk di dalamnya juga setiap orang Kristen, orang percaya, yang adalah sesungguhnya gereja-gereja yang hidup. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, melalui bagian yang kita baca hari ini, Paulus mengingatkan jemaat di Filipi. Ada sebuah fakta yang terjadi, bahwa ternyata di tengah-tengah jemaat Tuhan, di tengah-tengah konteks kehidupan yang mereka jalani saat itu, Paulus menyatakan di dalam ayat yang ke-18, katakan sering kali dia sudah mengingatkan, menyebutkan akan hal ini, bahkan dia katakan itu dengan menangis karena kesedihannya, bahwa ada sebagian besar orang itu hidup justru menjadi musuh Allah. Ya, istilah yang dipakai Paulus itu hidup sebagai seteru salib Kristus. Ada ciri-ciri yang disebutkan, ya. Dan akhir dari kehidupan mereka itu adalah kebinasaan. Di sana dikatakan orang yang menjadi musuh Allah itu adalah orang yang mentuhankan perut mereka. Bagi mereka yang paling penting itu adalah kebutuhan jasmani, mengenyangkan perut mereka. Kita tahu ya, ada praktek bagaimana waktu itu orang-orang itu bahkan supaya bisa makan lebih banyak, mereka memuntahkan apa yang sudah dimakan, kemudian mau makan lagi, begitu ya. Saya pikir itu cukup menderita ya. Orang muntah itu sebenarnya nggak enak, tetapi demi mengenyangkan perut mereka, karena mereka menganggap Tuhan mereka itu perut mereka, mereka rela melakukan itu. Dan kemudian dikatakan kemuliaan itu aib. Ya, biasanya dosa dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi kondisi orang-orang yang menjadi seteru salib Kristus, mereka justru melakukan dosa dan itu menjadi kebanggaan bagi mereka. Mereka dengan terang-terangan menceritakan kepada orang lain dan bangga ketika bisa melakukan dosa. Dan yang ketiga di dalam bagian ini katakan pikirannya hanya duniawi, gitu ya, mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Mereka berpikir bahwa tujuan
hidup mereka dan segala upaya yang mereka lakukan itu sebatas hal-hal yang berhubungan di dunia ini. Betapa mengenaskan ya kondisi ini, karena ternyata apa yang mungkin mereka bela mati-matian itu hanya bersifat sementara. Oleh karena itu Paulus mengingatkan secara khusus kepada jemaat di Filipi bahwa selain mereka menjadi warga kota Filipi yang adalah salah satu koloni Romawi yang mereka dibesarkan dengan filosofi tertentu yang mengagungkan kaisar sebagai raja, akan dikatakan masyarakat Filipi ini kebanyakan ada pensiunan tentara, sehingga memang mereka cukup memiliki nasionalisme yang tinggi dan berjiwa patriotik. Paulus mengingatkan jemaat di Filipi, selain mereka sebagai warga kota Filipi yang adalah salah satu koloni Romawi, dikatakan sebagian besar memang adalah pensiunan tentara yang mereka punya nasionalisme dan jiwa patriotik yang tinggi. Tetapi juga ada status yang lain bahwa mereka itu adalah warga kerajaan sorga. Dan sebagai warga kerajaan sorga, Paulus mengingatkan bahwa hidup mereka itu harus betul-betul menempatkan Yesus itu sebagai Raja, Tuhan itu sebagai Raja. Bukan lagi kaisar yang menguasai hidup mereka, tetapi nilai-nilai hidup mereka itu harus direformasi sesuai dengan kebenaran Kristus. Nah, di dalam bagian ini kita diingatkan bagaimana ketika Paulus mengalami perjumpaan dengan Kristus, dia mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Dia yang dulunya punya kebanggaan, ya dikatakan ketika dia mengikuti tradisi agama disunat pada hari ke-8, kita bisa baca di dalam pasal 3. Ya, kemudian dari suku Benyamin secara keturunan dia merasa orang pilihan, bahkan dia membela hukum Taurat dan menaatinya dengan luar biasa. Itu bukan lagi menjadi satu kebanggaan bagi Paulus, tetapi Paulus mempunyai satu hal yang sangat dia kejar, yaitu dia rindu boleh mengalami pengenalan akan Tuhan yang sesungguhnya. Paulus mengatakan bahwa segala sesuatu di luar itu adalah sampah. Dan dia mau untuk lebih menyukakan hati Tuhan. Dia mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Itulah kerinduan yang dinyatakan oleh Paulus. Dan ketika dia punya satu kerinduan itu, dia merajakan Tuhan di dalam kehidupannya, dia dengan lantang berani mengatakan, ikutilah teladanku. Artinya memang Paulus bukan hanya sekedar berbicara, tetapi juga dia menghidupi pengajarannya. Dia mau menempatkan Tuhan yang utama. Bahkan kalau di dalam Filipi 1 ayat 21 dia katakan mati itu keuntungan gitu ya. Jadi mati itu bagi dia bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi ketika Tuhan izinkan dia mengalami hidup ini, bagi Paulus hidup itu adalah Kristus. Apa yang Kristus mau, itulah yang menjadi hal yang paling utama. Dan dia menunjukkan bagaimana sampai akhir hidupnya betul-betul hidup yang berproses dan berprogres. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat ada orang-orang murid-murid yang dihasilkan di dalam pelayanan Paulus yang kehidupannya juga punya kualitas yang sama. Kalau secara khusus di dalam surat Filipi ini kita membaca nama Epafroditus, ya, yang diutus oleh jemaat Filipi untuk mengunjungi Paulus yang ada di penjara, bahkan mengalami sakit keras, dan dia betul-betul memberikan hidupnya juga Epafroditus untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Nah, hari ini melalui kebenaran firman Tuhan, kita diajak untuk melihat bagaimana kehidupan kita sejak kita mengatakan kita mengenal Dia. Apakah kita sudah mengalami reformasi perubahan hidup? Ya, apakah betul Kristus itu yang paling utama di dalam kehidupan kita? Seberapa besar kita rindu untuk mengenal Dia? Atau ada hal-hal lain yang jauh lebih utama di dalam kehidupan kita? Perut kita, dosa-dosa yang kita lakukan, ataupun perkara-perkara duniawi itu justru yang lebih menguasai pikiran kita. Mari hari ini kita merenungkannya. Bapak Ibu, kita harus punya mimpi yang mungkin kita bisa bayangkan apa yang kita ingin
terjadi di dalam kehidupan kita, kita dikenal sebagai orang yang seperti apa 5-10 tahun yang akan datang, terutama di dalam hal iman kita. Dan tentu saja itu dimulai dari langkah kecil hari ini. Bagaimana kita menunjukkan perubahan hidup ketika kita menempatkan Dia yang utama. Kalau itu hanya sekedar kerinduan, mungkin sampai kapanpun kita tidak akan mengalami perubahan. Saya mengenal ada seorang ibu yang punya mimpi, dia mau ke Israel. Dia bukan orang yang kaya, tetapi dia setia menabung uangnya. Setelah sekian tahun, akhirnya terkumpul dan dia bisa pergi ke Israel. Nah, mungkin beberapa waktu yang lalu kita juga mendengar jargonnya, it's my dream, not hers, gitu ya. Nah, hari ini saya menantang kepada setiap kita, apa mimpi kita di dalam Tuhan? Dan apa yang sudah kita lakukan untuk kita bisa sampai di sana? Apakah kita rindu semakin hari hidup kita semakin memuliakan Dia? Biarlah seperti yang Paulus nyatakan, bagaimana juga ditunjukkan di dalam hidupnya, dia menjadi pribadi yang sungguh hidup bertanggung jawab. Bahkan dia menghasilkan banyak murid yang diubahkan hidupnya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saya rindu ketika kita mengatakan, saya mengutamakan Dia, saya mengasihi Dia Tuhan, maka hidup kita juga mengalami perubahan hari demi hari, semakin serupa dengan Dia. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Amin. From glory to glory, He's changing me, changing me, changing me. His likeness and image to perfect in me. The love of God shown to the world, for His changing, changing me from earthly things to the heavenly. His likeness and image to perfect in me. The love of God shown to the world. From glory to glory is changing me, changing me, changing me. His likeness and image to perfect in me. The love of God shown to the world. For His changing, changing me from earthly things to the heavenly. His likeness and image to perfect in me. The love of God shown to the world. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang mengasihi kami bersyukur hari ini Engkau sudah boleh mengingatkan kami bahwa hidup kami sebagai warga negara kerajaan Allah itu juga harus kami nyatakan di dalam perubahan hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau tolong kami supaya kami juga mengalami reformasi di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari kami boleh semakin serupa dengan Bapa, di tengah-tengah ibadah kami saat ini, kami juga mau menaikkan beberapa pokok doa kami. Kami mengingat konflik Rusia dan Ukraina, doa untuk setiap pertemuan perundingan yang dilakukan. Biarlah Tuhan keputusan damai itu boleh segera diambil, dan dampak dari konflik ini tidak meluas. Kami terus berdoa untuk negara-negara yang terdampak, juga setiap penduduk yang harus mengalami penderitaan karena perang ini Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang boleh menilik dan memulihkan mereka.
Bapa, kami juga bersyukur untuk pemerintahan bangsa kami yang boleh melewati puncak gelombang ketiga COVID-19 varian Omicron. Berdoa untuk pemerintahan kami di dalam pengambilan kebijakan ke depan. Tuhan berikan hikmat dalam setiap pemulihan, dalam setiap bidang. Tuhan tolong juga kalau belakangan ini mulai dilonggarkan untuk mobilitas warga negara, juga setiap usaha dilakukan untuk pemulihan ekonomi. Tuhan memberkati. Kami sungguh rindu Tuhan pandemi ini segera berlalu dan kembali kami boleh beraktivitas seperti sedia kala. Kami mau berdoa juga untuk kesehatan hati jemaat. Terima kasih Engkau terus boleh memberikan kekuatan sepanjang 2 tahun ini. Masa-masa sulit ini Tuhan, biarlah kami boleh tetap melekat kepadamu. Juga kalau minggu ini akan mulai kembali ibadah onsite, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Biarlah setiap kami yang sudah memenuhi persyaratan kesehatan, kami juga boleh menyisihkan waktu Tuhan untuk datang beribadah ke rumah-Mu bersama-sama dengan saudara seiman. Berkati juga setiap pelayan Tuhan yang mengambil bagian, dan melalui setiap pelayanan yang dikerjakan, jemaat Tuhan mengalami perjumpaan pribadi dengan Bapak, kami mau mengingat juga untuk panitia Paskah, bersyukur untuk rekan-rekan yang boleh ambil bagian di dalam persiapan pelaksanaan Paskah ini. Seluruh rangkaian acara yang sudah disiapkan, kami berdoa boleh mendatangkan berkat bagi jemaat Tuhan. Mengingat akan cinta kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan hidup. Tuhan, Engkau yang boleh menilik mereka satu persatu. Tuhan yang boleh mendengarkan setiap seru doa mereka, baik mereka yang mengalami lemah tubuh, mereka yang mengalami pergumulan karena kehilangan pekerjaan, mereka yang undur iman, mereka yang sedang mencari pekerjaan ataupun mencari pasangan hidup. Tuhan, Engkau yang mendengarkan seru doa mereka. Mereka juga yang merindukan anak, Tuhan mendengarkan. Bahkan setiap kelelahan jeritan hati mereka, Tuhan mendengarkan. Kami percaya Engkau akan memberikan sesuai dengan kehendak dan hikmat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami mau akhiri hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami memohon berkat-Mu. Kasih karunia dari Allah Bapa, di dalam kasih sayang Tuhan Yesus yang berlimpah, kekuatan, penghiburan dan pertolongan Roh Kudus beserta dengan setiap kita. Amin.